yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah gambar, dan gambar itu kita atur sedemikian rupa sesuai dengan yang kita inginkan pada gambar AutoCAD untuk diproses menggunakan mesin CNC. Jadi mesin CNC itu akan memproses sesuai dengan gambar yang kita buat. Namun sebelumnya kita harus melakukan uji coba dan simulasikan pada Mastercam. Kita memakai kuadran yang sini. Kita memakai kuadran yang kiri, ya. Di sini adalah Y dan inilah min X atau X negatif, ya. Nah, jadi dalam penggambaran kita posisikan begini. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi adalah fungsi-fungsi. Di sini adalah file itu ada new, memulai suatu layar baru, open, dan lain sebagainya. Di sini ada edit yang bisa kita pakai adalah ini ada trim untuk memotong. Kemudian di sini ada juga join hubungan garis atau modifikasi spline, ya, dan lain sebagainya. Yang biasa kita pakai adalah trim, ya. Lambangnya adalah gambar gunting. Padahal di sini juga ada disediakan. Di menu-menu juga disediakan trim untuk memotong atau menyambung. Kemudian ada view itu ada yang pertama di atas adalah toggle operation manager. Ini untuk menampilkan tampilan operation manager seperti ini, ya. Gininya kita untuk memilih fungsi toolpad, ya, toolnya atau stoknya atau benda atau koordinat atau geometri daripada pergerakan mata potong bubutnya. Di sini kita pilih. Juga di sini ada untuk 3 dimensi dan G1 kita gunakan untuk mengkonversikan ke bahasa program, ya. Nanti kita coba semua, ya. Nah, kemudian di sini ada fit. Fit itu adalah memposisikan gambar itu fit, ya, ke ukuran yang sebenarnya. Kemudian ada pan. Pan ini adalah menggeser-geser, ya, kursor sehingga gambar berpindah. Sedangkan zoom ini adalah memperbesar atau memperkecil. Kemudian grid itu adalah membuat dari gambar, garis, lingkaran, ya. Juga bikin fillet atau sambungan-sambungan atau sudut yang melengkung, fillet, ya. Camber sudut yang lurus, spindle 2 buah garis, ya, kurva, surface, ya, semuanya sampai ke bawah, dan rectangle, ya, bentuk segi 4, rectangular, poligon, dan lain sebagainya. Kemudian sini yang bisa kita pakai adalah letter atau tulisan. Ini bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Solid jarang kita pakai, ya. Ini langsung gambar untuk 3 dimensi. S-form ini mengcopy-copy, ada translate memindahkan, ada mirror memindahkan sesuai dengan tampilan kaca, ya. Kemudian rotasi memutar, skala, ya, ini fungsinya untuk merubah-rubah model gambar yang telah kita buat. Lalu mesin tipe, kita pertama ada milling, ya. Kemudian latte atau bubut ini kita pakai, ada wire, ada router dan lain sebagainya. Sedangkan desain ini adalah untuk mengembalikan posisi ke gambar. Jika seandainya kita telah mengatur toolpad semuanya, agar kita edit lagi gambarnya bisa dengan cara mengklik desain, ya. Nah, kemudian di sini toolpad ini berisi tentang, nanti akan terlihat ada proses, ya, ada fishing, rugging, finishing, dan lain sebagainya di sini. Kemudian ada screen, warnanya kalau jika warna di clear warna dan lain sebagainya. Sedangkan setting yang bisa kita pakai adalah konfigurasi. Tadi saya jelaskan tentang merubah tentang satuan metrik atau inci. Nah, sekarang kita mulai, ya. Pada teman kali ini kita membuat gambar sederhana dulu, ya, karena ini ada beberapa video berikutnya akan membahas tentang Mastercam. Untuk pertama sekali kita harus ketahui berapa ukuran dimensi benda, ya. Itu diameter dan panjang, ya. Jadi diameter itu adalah sumbu Y ke atas, sedangkan panjang adalah sumbu min X atau X. Di sini kita lihat ada Y, ada X. Jadi dua inilah yang kita atur, ya. Ini X, ada Y. Di sini kita lihat adalah X itu ada min, ya. Berarti dia adalah koordinatnya adalah panjang benda pada kuadran kedua ini. Lalu Y adalah tinggi benda atau diameter. Tapi diameter di sini karena kita membahas tentang bubut, kita cukup separuh dari ukuran benda atau cukup diameter dibagi 2, berarti jejari, ya. Cukup jejari daripada benda tersebut, ya. Jadi jika seandainya 60 diameternya, berarti Y-nya cuma kita buat 30. Nah, sekarang kita ketahui dulu, kita ambil rectangle, ambil di tengah, ya. Di sini kita lihat, bisa kita kisi di sini berapa panjang benda. Kita cara minus, kita buat minus, umpamanya minus 50, ya. Berarti panjang 50. Kemudian Y-nya separuh dari diameter, kita anggap diameternya itu adalah 60, berarti kita 60 dibagi 2 sama dengan 30, ya. Lalu kita klik di sini. Nah, inilah tampilan daripada gambar yang telah tadi kita buat. Langkah pertama adalah, karena pada kali ini kita belajar masih pemula, untuk tahap pertama kita belajar tentang membuat poros 1 tingkat saja, tetapi nanti kita pasang kamber, ya. Nah, caranya adalah ini benda kerja sudah kita posisikan bahan yang kita olah, ya. Kita ambil line di sini, klik line. Kita ambil dari titik pusat ke atas. Dan ini kita atur pada panjangnya. Di sini kita ambil contohnya adalah 10, ya. Oke. Jadi kalau kita dekatkan nampak tanda titik, itulah panjangnya 10. Lalu kita garis ke kiri, atau min X,
Kita bilang di sini adalah sepanjang 25 ya. Kemudian ke atas karena satu tingkat, maka ini kita naikkan ke atas sampai menemu titiknya. Nah, sekarang kita sudah membuat sebuah gambar benda yang akan kita olah, sehingga gambar ini tidak perlu lagi, garis ini perlu kita potong ya. Bisa menggunakan edit trim boleh, atau melihat simbol daripada toolbar yang ada, silakan kita klik ini sehingga nampak gambar device atau delete ya. Device delete, klik device delete ya, kita hapus garis ya. Betul ini tidak bersambung ya, bukti dia tak tersambung adalah kalau kita klik sini dia akan terhubung ya. Sekarang kita kesalnya adalah pada garis interi ya. Nah, sekarang ini kita delete lagi, hapus dulu ya. Kita ambil lain lagi dulu ya, tadi. Kemudian kita trim sehingga di sini akan terpotong lah. Tadi pembahasan itu adalah karena tadi ini garisnya tidak menyatu dengan garis yang awal, sehingga dia untuk mentrimnya tidak bisa sesuai dengan keinginan, maka kita ulang lagi membuat garis tersambung. Kemudian yang ini kita bentuk sudut ya. Kita ambil klik di sini, ada fillets untuk membentuk sudut yang melengkung, compare untuk membentuk sudut yang tajam. Sekarang kita membuat sudut yang melengkung, fillet ya. Filletnya berapa? Mungkin kita buat jari-jarinya 5 atau 3. Kali ini kita buat 3 jarinya di sini ya. Ini kita posisikan, kita klik, sehingga akan bentuklah di sini sudut fillet yang jarinya 3 ya. Di titik ini ya. Di sini kelihatan sebuah titik kecil ya. Di sini ya. Ada jari 3. Proses berikutnya adalah kita mengarah ke Operation Manager ya. Pertama mesin yang kita pilih adalah latel ya, atau mesin bubut. Kita pilih foul sehingga keluarlah tampilan seperti ini. Nah, kita ambil klik properties, ambil stock setup, kita klik 2 kali, setelah sekali. Inilah model spindle-nya atau mata bubutnya. Di sini kita klik properties kemudian untuk menentukan dimensi ya, ukuran. Tadi kita buat diameternya adalah 60 ya, 60. Coba 60. Kemudian lengthnya tadi kita buat 50. Kemudian posisinya tidak perlu kita rubah, nah, di sini aja ya. Nah, kita oke kan, sehingga di sini akan kelihatan garis putus-putus sebesar diameter benda yang kita apa. Kemudian hook geosnya atau pemegang mata bubutnya boleh kita buat ya, ataupun boleh tidak ya. Kalau kita buat maka akan nampaklah cekaman daripada benda kerja ya. Contohnya kita buat ya, ini contohnya posisinya kita buat, kita centang oke saja, maka nampak cekamnya. Untuk master ke belakang kita atur ya, ini masih berdempetan benda kerja sama apa, kita atur dulu. Ini kita atur jaraknya 45 ya. Nah, sehingga dia berpindah ke belakang ya, sehingga proses untuk benda kerja dia tidak akan terganggu ya. Inilah cekamannya, ini benda kerjanya. Jika tidak menggunakan tampilan cekam ini, kita kembali lagi ke tadi ya. Ini define harus kita delete ya, centang, sehingga dia akan kembali hapus. Itu hanya untuk tampilan saja. Nah, sekarang kita lanjut proses. Kita sudah mengidentifikasi ukuran benda yang akan diolah oleh CNC bubut. Kita ambil toolpad ya. Pertama yang akan adalah facing, klik facing, kemudian kita oke kan ya. Ini mata yang kita pakai ya. Untuk yang mata kiri ini kecepatan red ya. Fit rate ini adalah kecepatan potong samping, kita perlambat jadi 0,20. Spindle-nya juga kita perlambat jadi 200, maksimum kecepatan adalah 1000. Oke. Kemudian parameternya di sini yang perlu dirubah sini adalah ini stock to lift ya. Berarti berapa mili ya, berapa mili pemakanannya untuk facing. Harus kita buat angka -1 umpamanya ya, 1 mili ya. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa ada garis yang menandakan facingnya 1 mili. Inilah posisi daripada mata bubut yang akan datang nanti di sini akan memfacing sampai 1 mili. Nah, di sini sudah bisa simulasikan. Kita verifikasi dengan cara klik ini sehingga menampilkan. Nah, untuk memposisikan benda ini bisa berubah. Kita ambil fit, dia akan di tengah.
bisa kita ambil dinamis rotasi, maka bisa kita geser-geser sesuai dengan kita inginkan. Sekarang kita ambil rotasi, klik sekali lagi, lalu kita klik fit ya di tengah. Ini kecepatannya kita perlambat, ya, baik quality perlambat juga, lalu kita apply kan. Ini proses spacing sudah selesai. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah spacing, kita akan lanjut ke proses rogging. Ya, rogging, kita klik rogging. Di sini kita mengarahkan posisi chain-nya atau pergerakan daripada geometris terhadap mata bubut. Caranya adalah di sini ke atas ya, kiri ke atas, ulang lagi dari awal sampai ke belakang. Ini sudah satu garis, nampak warna kuning, berarti itu sudah satu garis ya, pergerakan mata bubut. Kita oke kan? Kita pilih matanya, ini fit red pemakanan samping, flank red pemakanan atas kita buat 12, sedangkan spindle-nya kita buat 200 saja. Kemudian rock parameter yang kita ubah ini adalah 2 kali 0,2, tidak masalah, kita oke kan saja. Ini kita lihat prosesnya sudah selesai ya. Nah, sekarang kita buat 3 dimensi kan. Nah, ini kita klik kanan di dinamis rotasi, bisa kita putar sesuai yang kita inginkan ya. Klik untuk memastikannya atau fit agar dia penuh tampilannya. Lalu kita play facing. Di sini sudah dapat kita lihat, di sini ada cambernya sudah bentuk lingkungan. Satu kali makan itu 0,2 mili ya, 0,2 ya. Sudah selesai ya. Kita lihat hasilnya adalah seperti ini ya. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini tentang Mastercam ya. Semoga bermanfaat. Thank you.